Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru dan rekan-rekan semuanya, kembali bersama saya Asrizal. Kali ini saya ingin berbagi tutorial dengan Bapak Ibu guru dan rekan-rekan semuanya bagaimana cara mengisi laporan harian kinerja kita ini di bulan Mei 2022. Nah, di bulan Mei 2022 ini kegiatan kita sangat komplit, mulai dari kegiatan mengajar, termasuk juga kegiatan tambahan kita, baik sebagai wakil, sebagai ketua jurusan, sebagai wali kelas. Kemudian juga sekarang musimnya ujian, mulai dari ujian mid semester, ujian UTS, berbasis sekolah itu, karena sekolah yang mengadakan, juga adalah ujian akhir nasional, yaitu kalau kami di SMK namanya UKK, ujian kompetensi keahlian, itu dari pusat soalnya. Nah, kali ini saya ingin mencoba menyajikan kepada Bapak Ibu guru dan rekan-rekan semuanya bagaimana cara mengisinya kegiatan kita semuanya itu ke dalam laporan harian kinerja di bulan Mei ini. Jadi ada kegiatan kita sebagai mengajar dan juga kegiatan kita sebagai pengawas ujian atau evaluasi ujian baik berbasis sekolah maupun berbasis nasional. Oke Bapak Ibu, langsung saja saya ke tutorialnya. Nah, Bapak Ibu harus masuk dulu ke aplikasi, buka Mozilla Firefox atau Google Chrome. Saya klik ganda Mozilla Firefox. Nah, pada kotak alamat ini saya ketikkan e-kinerja disdik.sumbarprof.go.id karena saya berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Jadi e-kinerja disdik.sumbarprof.go.id. Kemudian saya tekan enter di keyboard. Nah, sudah tampil halaman login saya. Di sini saya masukkan username dan password, isinya sama yaitu NIP. Saya masukkan. Kemudian saya klik login. Nah, Bapak Ibu guru dan rekan-rekan semuanya, sebelum saya masuk ke laporan harian kinerja, saya menyiapkan jurnal harian saya. Ini jurnal harian saya ini saya anggap juga sebagai bahan untuk mempermudah saya dalam mengentry pada laporan harian kinerja ini. Ini jurnal, ini identitas saya lengkap. Kemudian di sini ada hari, tanggal, jam, kegiatan harian SKP apa di sini nanti, kemudian apakah dia proses atau tidak, kemudian apakah dia kegiatan tambahan atau tidak, kemudian masuk SKP bulanan apa dia. Nah, di sini Bapak Ibu setelah Lebaran ini masih libur Lebaran, jadi tidak saya isi. Kemudian kita mulai sekolah yaitu hari Senin tanggal 9 Mei 2022. Jadi inilah akan saya entrykan seluruhnya sampai selesai. Nah, Bapak Ibu guru dan rekan-rekan semuanya, masuk saya pada kegiatan saya yang pertama di 9 Mei 2022 ini. Mulai dari sini. Oke. Saya kembali ke aplikasi dulu. Saya klik ini. Nah, saya klik laporan harian kinerja. Kemudian saya klik yang pertama, laporan harian kinerja SKP. Saya klik. Nah, Bapak Ibu, kita sudah tampil aplikasi isian kita seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa saja mengisikan tanggal 9 sampai di sini, sampai selesai, yaitu sampai tanggal 31 Mei. Tetapi saya lebih menganjurkan Bapak Ibu isi per hari atau per tanggal. Nah, supaya tampilnya nanti per hari per tanggal Bapak Ibu, maka Bapak Ibu ketikkan seperti ini. Jadi tampilan seperti ini. Klik di sini tanggal 9, klik di sini bulan Mei, klik di sini 2022. Maka yang tampil saja nanti hanya tanggal 9. Tanggal 10-nya juga begitu, nanti ketik di sini tanggal 10. Kemudian di sini klik bulan Mei, di sini klik 2022. Nanti Bapak Ibu di akhir baru digabungkan tanggal 9 Mei sampai tanggal 31. Oke? Di sini saya ketikkan saja ini tanggal 9 Mei di awal. Kemudian ini bulan Mei, ini 2022. Kemudian saya klik input laporan harian kinerja. Saya klik ini. Nah, di sini saya klik tanggal, tentu bulan Mei yang saya isi 9 Mei. 9 Mei ini. Kemudian saya klik proses di sini. Saya klik OK. Kemudian saya ke laporan. Ini. Jadi jam 7.20 sampai 07.30 saya mendampingi siswa merepikan jurusan. Berarti saya klik ini blok ini, saya klik copy. Kemudian saya ke aplikasi. Kemudian saya klik kanan di sini, saya klik tempel.
Kemudian kuantitasnya di sini saya buat 0 saja Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, untuk di hari pertama di awal bulan, kuantitas ini harus 1. Nah, selanjutnya 0 saja lagi Bapak Ibu. Nah, satuan kuantitasnya di sini LPK, karena nanti Bapak Ibu di akhir kita akan mendapatkan laporan penilaian kinerja guru atau PKG dari kepala sekolah. Jadi satuannya ini adalah LPK. Ini di sini jamnya tadi 7.20 sampai 7.30 di sini. 7.20 sampai 7.30. Kemudian di sini kita buat sebagai ketua program keahlian, saya klik simpan. Klik OK. Klik OK. Nah, sudah tampil hanya tanggal 9. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Kita klik input laporan harian kinerja di sini. Nah, ini kita ambil tanggal 9 kembali. Nah, kita lihat dulu kegiatan kita di sini. Nah, seperti ini. Ini 7.30 yaitu mengajar materi yang akan diujikan pada ujian UTS hari berikutnya. Jadi ini saya blok. Ini yang mengajar ya. Ini 7.30 sampai 08. Ini mengerja saya sedikit saja karena saya berikutnya mau ujian UTS dengan siswa. Saya klik kembali ke aplikasi. Saya klik di sini. Klik kanan, tempel. Di sini mengajar ini tetap untuk di hari pertama setiap bulannya ini harus diklik proses. Kemudian di sini harus diisikan 1. Kemudian di sini kita isikan LPK. Laporan penilaian kinerja guru atau PKG nanti oleh kepala sekolah. Di sini 7.30 sampai 8.00. Kemudian dia masuk merencanakan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Saya klik ini, kemudian saya klik simpan. Saya klik OK. Saya klik OK. Nah, udah tampil kegiatan saya ini. Saya klik lagi ini input laporan harian kinerja. Nah, ini kembali saya klik tanggal 9. Nah, saya lihat dulu kegiatan saya di laporan di sini. Itu 8 sampai jam 10 yaitu ujian UTS mata pelajaran dasar desain grafis percetakan. Berarti ujian berbasis sekolah ini. Nah, saya blok ini berbasis sekolah ujiannya ini karena sekolah yang mengadakan UTS. Saya klik copy. Saya kembali ke aplikasi. Saya klik kanan, tempel. Nah, Bapak Ibu guru dan rekan-rekan semuanya, supaya ini tertulis 1 di bulanan, di realisasi bulanan, dan juga tertulis 1 di realisasi tahunan, maka di awal kegiatan ini kita tidak klik proses. Nah, kuantitasnya tetap kita isi 1. Kemudian Bapak Ibu, ujian UTS ini kita didapat SK dari kepala sekolah. Jadi SK saja kita ambil di sini. Kemudian di sini ujiannya mulai 8 sampai jam 8.10. Jam 8.00 sampai jam 10.00. Jadi di sini kita ambil ujiannya berbasis sekolah di sini, di tingkat sekolah di sini. Kemudian kita klik simpan. Kita klik OK. Kita klik OK. Nah, sudah tampil kegiatan kita seperti ini tambahnya. Oke, kita lanjutkan kegiatan kita. Kita klik input laporan harian kinerja. Kita cari di sini tanggal 9. Kemudian kita lihat kegiatan kita di sini. Nah, kegiatan kita berikutnya yaitu 10 sampai jam 12.30 yaitu ujian UKK kelas 12. Nah, ini ujiannya bersifat nasional yaitu hari ke-1 sesi ke-1. Saya blok. Saya klik copy. Saya ke sini ke aplikasi. Kemudian saya klik kanan, saya klik paste. Kemudian Bapak Ibu, supaya juga terbaca di bulanan kita 1, kemudian juga terbaca nanti di tahunan juga 1, maka untuk yang awal ini kita prosesnya kita kosongkan saja. Kemudian kuantitasnya tetap 1. Kemudian satuan kuantitasnya tetap SK karena kita dapat SK dari kepala sekolah. Kemudian jam mulainya 10 sampai 12.30. 10.00 sampai 12.30.
Kemudian di sini kita klik ujian berbasis nasional ini. Sebagai pengawas ujian penilaian dan evaluasi terhadap proses belajar tingkat nasional. Saya klik ini, saya klik simpan, saya klik OK. Saya klik OK. Nah, sudah bertambah kegiatan saya satu lagi. Saya kembali ke sini, input laporan harian kinerja. Saya klik ini, tanggal 9 lagi. Kemudian saya cek di sini kegiatan saya kembali. Di sini isoma ini dia masuk kepada kegiatan non SKP. Nah, kegiatan non SKP Bapak Ibu lihat di tutorial saya yang sebelumnya, atau di akhir ini saya masukkan tutorialnya kembali. Saya masuk kegiatan utama saja dulu. Saya masuk ke 13.00 sampai 16.30 masih ujian UKK hari ke-1, yaitu sesi kedua untuk kelas 12. Saya blok ini. Saya klik copy, saya klik di sini aplikasi, kemudian nah untuk kegiatan berikutnya harus diklik proses. Kalau enggak dia akan bertambah nanti. Kemudian kegiatan harian SKP-nya di sini saya klik kanan, ambil paste. Nah, ini dia sesi kedua tadi. Satuan kuantitasnya 0 lagi. Ingat harus 0 lagi. Satuan kuantitasnya tetap SK. Dapat SK dari kepala sekolah. Kemudian jam mulainya 13.00 di sini 13.00 sampai 16.30 sampai 16.30. Kemudian di sini klasifikasi ke SKP bulanannya tentu ujian nasional lagi di sini. Klik, kemudian saya klik simpan, saya klik OK, saya klik OK. Nah, sudah bertambah kegiatan saya mulai dari 7.20 sampai jam 16.30. Berarti selesai untuk tanggal 9. Bagaimana untuk tanggal 10? Ini hanya tanggal 9 saja yang tampil. Karena saya setting tanggal 9. Bagaimana dengan tanggal 10? Kembali buat di sini. Buat di sini tanggal 10. Di sini bulan Mei. Di sini 2022. Nah, biarkan saja seperti ini. Tidak perlu klik cari nanti saja. Kemudian masukkan saja kita ke input laporan harian kinerja. Saya klik di sini. Nah, saya klik di sini lagi tanggal. Nah, tanggal 10 kita klik lagi tanggal 10. Nah, kita lihat lagi kegiatan harian saya di tanggal 10. Di sini. Ini mendampingi siswa, ini 7.20 sampai 7.30 di tanggal 10 ini. Mendampingi siswa merapikan jurusan. Berarti saya sebagai ketua jurusan lagi. Kalau Bapak Ibu sebagai wakil, buat sebagai wakil. Kalau Bapak Ibu sebagai wali kelas, buat sebagai wali kelas. Nah, saya kebetulan karena saya ketua jurusan, saya buat ketua jurusan. Saya klik blok ini. Copy, saya kembali ke aplikasi, saya klik kanan di sini ambil paste. Nah, karena ini kegiatan berikutnya, saya buat di sini proses, saya klik OK, supaya nanti dia berhubungan dengan kegiatan-kegiatan saya sebelumnya. Satuan kuantitasnya kita buat saja 0, supaya jangan terbaca 2 dia nanti. Jadi hanya hari pertama saja yang bernilai 1, hari berikutnya bernilai 0. Kemudian satuan kuantitasnya tentu dia LPK. Karena saya ketua jurusan atau wakil, nanti ada laporan penilaian kinerja guru atau SKP setiap akhir tahun. Jadi di sini LPK. LPK, kemudian di sini 7.20 sampai 7.30. Kemudian di sini klasifikasi SKP bulannya saya buat sebagai ketua program keahlian. Kemudian saya klik simpan, saya klik OK, saya klik OK. Nah, lihat di sini. Hanya tanggal 10 saja yang tampil. Kenapa? Karena saya setting tanggal 10 di sini. Nanti di akhir kita gabungkan semuanya kembali. Oke, lanjut saya input laporan harian kinerja. Saya klik di sini tanggal, saya ambil tanggal 10. Saya kembali ke laporan harian kinerja. Nah, di tanggal 10 selanjutnya apa? Menjelaskan kisi-kisi yang akan diujikan pada ujian UTS berikutnya. Artinya ini masih masuk kepada dia melaksanakan pembelajaran, evaluasi, perencanaan, masuk dia ke sini, yaitu 7.30 sampai jam 8. Ini memang menjelang ujian saja. Sama dengan mengajar ini, saya blok ini kegiatannya. Saya copy, saya kembali ke aplikasi. Saya klik kanan di sini, saya ambil tempel. Dia juga bersifat proses. Tapi dia hanya bernilai 0 karena sebelumnya sudah kita isi 1.
Kemudian satuan kuantitasnya di sini juga LPK. LPK ini laporan penilaian kinerja guru atau SK. PKG atau SK PKG nanti di akhir tahun oleh kepala sekolah. Jam mulainya 7.30 sampai jam 8.00. Kemudian ini klasifikasi bulanannya yaitu merencanakan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Dia nomor 1 dia. Kemudian saya klik simpan, saya klik OK, saya klik OK. Nah, udah tampil di sini masih tanggal 10 saja. Karena saya setting tanggal 10. Masuk saya kegiatan berikutnya, input laporan harian kinerja. Saya klik di sini, saya ambil tanggal 10. Saya kembali ke kegiatan saya di sini. Apa kegiatan saya selanjutnya yaitu jam 8.00 sampai jam 10.00 yaitu ujian UTS mata pelajaran teknik animasi 2D 3D. Jadi ujian UTS ini masuk ujian sekolah dia, sekolah yang membuat. Maka saya blok ini. Saya klik copy. Saya klik di sini, saya ambil di sini. Klik kanan di sini ambil tempel. Nah, ini tetap proses supaya dia bergabung dengan kegiatan sebelumnya, ujian sebelumnya. Nah, kuantitasnya harus dibuat 0 supaya dia terbaca hanya satu saja yang ujian sebelumnya. Satuan kuantitasnya di sini saya bikin di sini SK saja. Saya dapat SK dari kepala sekolah. Kemudian ujiannya jam 8.00 sampai jam 10.00. Sampai jam 10.00. Kemudian saya klik di sini klasifikasi SKP bulanannya. Tentu dia ujian bersifat tingkat sekolah ini sebagai pengasuh ujian tingkat sekolah. Saya klik ini. Kemudian saya klik simpan. Saya klik OK, saya klik OK. Nah, sudah masuk kegiatan saya berikutnya. Saya tambahkan lagi Bapak Ibu. Saya klik input laporan harian kinerja. Saya klik di sini tanggal 10 lagi. Saya kembali ke kegiatan saya, tabel. Saya masuk di sini, yaitu jam 10 sampai 12.30 saya ujian UKK kelas 12 hari kedua sesi pertama. Artinya saya masuk ke ujian nasional lagi. Sifatnya nasional karena soalnya dari nasional ini untuk SMK. Saya blok ini. Saya klik copy. Saya kembali ke aplikasi. Saya klik tempel di sini. Kemudian saya klik lagi proses. Saya klik OK supaya dia bergabung dengan kegiatan sebelumnya. Tetapi kuantitasnya 0. Kita buat kuantitasnya 0 supaya dia hanya bernilai 1 di kegiatan awal saja. Yang akan tampil nanti di kegiatan bulanan kita hanya 1 saja. Kemudian di satuan kuantitasnya saya buat lagi SK karena saya dapat SK ujian dari kepala sekolah. Kemudian di sini jam mulainya tentu jam 10 sampai 12.30. Di sini jam 10.00 sampai 12.30. Kemudian di sini klasifikasi SKP bulanan saya buat yang berbasis nasional. Ini mengawas dan penilaian ujian evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat nasional. Karena soalnya dari pusat. Kemudian saya klik simpan, saya klik OK. Saya klik OK. Nah, bertambah satu lagi ujian berbasis nasional mengawas ujian. Nah, Bapak Ibu, saya tambahkan satu lagi. Saya klik di sini input laporan harian kinerja. Saya klik di sini tanggal 10, masih tanggal 10. Kemudian saya kembali ke kegiatan saya seperti ini. Nah, ISOMA ini kegiatannya ini tentu non SKP, tidak ada hubungan dengan pembelajaran kita. Nah, bagaimana cara masukkan ISOMA ini? Masukkan dalam non SKP nanti. Lihat tutorial saya sebelumnya. Oke, saya masuk kegiatan utama saja. Kembali saya ke jam 13 sampai 16.30 yaitu ujian UKK kelas 12 seri kedua hari kedua sesi kedua. Saya blok nih. Nah, ujiannya ini juga bersifat nasional. Nah, saya klik copy, saya kembali ke aplikasi, saya klik kanan di sini ambil tempel atau paste. Kemudian saya klik proses supaya dia hanya bernilai 1 di kegiatan tadi karena supaya dia bergabung dengan kegiatan saya sebelumnya, ujian sebelumnya maksud saya. Nah, kuantitasnya tetap kita buat 0 supaya dia hanya bernilai 1 di bulanan, bernilai 1 di tahunan. Oke, satuan kuantitasnya di sini saya buat juga SK. Saya dapat SK dari kepala sekolah. Kemudian jam mulainya di sini kita kembali ke sini berarti 13.00 sampai 16.30. Saya klik di sini aplikasi. Berarti jamnya 13.00
sampai jam 16.30. Nah, ujian ini memang lama ini. Kemudian klasifikasi bulanannya di sini saya klik juga sebagai ujian bertaraf tingkat nasional ini. Sebagai pengawas ujian penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat nasional. Saya klik ini. Kemudian saya klik simpan, saya klik OK, saya klik OK. Nah, sudah tampil kegiatan ini mengawas ujian kembali untuk sesi kedua. Nah, ini kegiatan saya dari 7.20 sampai jam 16.30. Ini hanya di tanggal 10 saja, tanggal 10 Mei saja. Yang tadi tanggal 9 Mei saja. Supaya apa? Supaya tampilkan saya per tanggal atau per hari, supaya mudah kita menceknya ini. Ini hanya yang tampil 1 hari saja. Nah, bagaimana kita menggabungkan semuanya kembali supaya tampil mulai dari tanggal 1 misalnya sampai tanggal 30. Karena saya baru mengisikan 2 hari, berarti bagaimana supaya dia tampil 2 hari itu tanggal 9 dan tanggal 10 saja. 2 hari itu saja. Maka di periode ini saya buang tanggalnya, saya kosongkan saja. Saya klik di sini ambil bulan Mei, klik di sini bulan tahun 2022, kemudian klik cari. Nah, sudah tampil ini mulai dari tanggal awal sampai tanggal akhir di bulan Mei. Nah, ini misalnya andaikan saya mengisi tanggal 1 sampai 30, maka tampillah dia semuanya di sini. Tapi karena di sini saya baru mengisi tanggal 9 saja, karena kita mulai sekolah tanggal 9 di bulan Mei, berarti saya contohkan 2 hari saja, tanggal 9 dan tanggal 10, maka tampillah semuanya di sini tanggal 9, tanggal 9, tanggal 9, tanggal 9, tanggal 9. Kemudian masuk dia tanggal 10, tanggal 10, tanggal 10, tanggal 10, tanggal 10, tanggal 10. Nanti dia masuk tanggal 11, 12, 13, dan seterusnya. Ini saya contohkan saja 2 hari. Kemudian bagaimana kita ceknya? Maka cek di bulanan, realisasi bulanan. Saya klik SKP, saya klik target dan realisasi bulanan. Nah, saya klik ini di bulan Mei saja. Saya klik ini realisasi SKP bulanan. Saya klik. Nah, dapatlah kita lihat Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, bagaimana kegiatan target bulanan dan realisasi itu bulanan itu tetap dia seimbang, yaitu setara antara target dan realisasi. Apa yang kita rencanakan sesuai dengan kita laksanakan. Makanya saya katakan dari tadi, cukup di hari pertama saja di awal bulan itu kita buang tanda prosesnya. Dan berikutnya kita klik. Kemudian cukup di awal kegiatan saja bernilai 1, kemudian sisanya 0. Maka di sini dia seimbang dia. Ini 1 LPK di target, juga 1 LPK di realisasi. Ini kegiatan saya 1 LPK di target, 1 LPK di realisasi. Kemudian lagi membimbing siswa saat perkirian ini memang di awal bulan ini belum, nanti di akhir bulan ada dia, maka dia masih kosong di sini. Kemudian mengikuti diklat fungsional di sini memang masih 0 karena kegiatan saya belum. Nanti di akhir bulan saya ikut pelatihan. Kemudian sebagai mengawas ujian penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah. Ini tingkat sekolah, contohnya mid ujian semester. Tadi ujian mid saya. Ini 1 SK di target, juga 1 SK di realisasi. Jadi sebenarnya itu kegiatan mid kita. Misalnya mid kita 12 hari dalam 1 bulan Mei itu. Tetap dia bernilai 1 SK. Ini dia 1 SK di target, 1 SK di target, 1 SK di realisasi. Kemudian kegiatan kita bersifat nasional. Dalam bulan ini kegiatan UKK kami selama 2 minggu juga. Nah, tetapi nanti juga akan bernilai 1 SK. Nah, di sini sebagai mengawas ujian penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat nasional. Ini sifat nasional, ujian KK, ANBK. Nah, kami ujian UKK, ujian kompetensi keahlian di SMK, itu dari pusat soalnya, sama se-Indonesia. Maka di sini di targetnya 1 SK di target, juga 1 SK di realisasi. Walaupun ujian saya selama 2 minggu. Oke, nah jadi begitulah
kegiatan saya, harian saya di bulan Mei ini komplit sekali. Ada mengajarnya juga, ada UTS-nya juga. UTS itu bersifat sekolah yang mengadakan, dan juga ada bersifat nasional. Oke, Bapak Ibu guru dan rekan-rekan semuanya, memang ini belum sempurna tutorial saya, tetapi setidaknya ini bisa menjadi pembanding bagi Bapak Ibu guru ketika mengisi laporan harian kinerjanya di rumah masing-masing. Oke, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.